Basuki Rahmat Castello. Anda tahu nggak sih tentang bela negara itu apa? Mau tahu dong. Bela negara itu lalu bagaimana kita membela negara kita, mempertahankan teritorial kita, serta memberikan kontribusi besar terhadap negara kita. Apa? Randy. Mas Randy, Kak Randy tahu nggak tentang bela negara itu tuh apa? Tahu. Bela negara itu usaha untuk mempertahankan apa yang telah kita punya, identitas negara, terus apa yang sudah menjadi kebiasaan dalam suatu negara itu kita pertahankan, dan usaha pertahanan itu namanya membela. Namanya siapa? Octavia. Gue mau nanya, menurut lo tuh bela negara itu apa? Bela negara ya. Kalau dari katanya sih bisa bilang kan kayak perasaan dimana kita itu kayak memperjuangkan negara kita, dan perjuangan itu tergantung sih dari aspeknya apa, luas. Bisa jadi kayak misalkan kita memperjuangkan dari segi pendidikan dan segala macam. Cuman kalau konteksnya menurut gue kalau misalnya ditarik kayak ke kita mahasiswa tuh lebih kayak. Nama lo siapa? Nama gue Santarik Alhamra. Gue mau nanya nih, bela negara itu tuh menurut lo tuh apa sih? Kalau menurut gue bela negara itu gimana caranya lo mempertahankan segenap seluruh tanah air dengan seluruh jiwa raga lo, tapi itu kayak ada panggilan jiwanya. Halo Kak. Halo. Namanya siapa Kak? Aku Hilda Amelia Putri, jurusan Ilmu Komunikasi 2010, Pemilihan Public Relations. Oke Kak, ada pertanyaan nih Kak. Kakak tahu nggak tentang bela negara itu apa? Bela negara. Iya. Kalau menurut aku bela negara itu dimana kamu bisa kayak membawa nama bangsa kamu gitu. Apa ya? Jadi kayak ngasih tahu kalau misalnya bangsa kamu tuh seperti ini, dan ngasih tahu kelebihan. Ada di pasal 30. Seluruh warga negara Indonesia wajib melakukan bela negara. Berarti kalau misalnya emang tahu tentang bela negara, berarti kamu tahu nih tentang dasar-dasar hukum apa aja yang ada di bela negara? Tahu. Pasal 30 ayat 1 bunyinya itu kalau nggak salah, saya ingat gua, setiap warga negara wajib ikut serta dalam setiap usaha pembelaan negara. Dasarnya sih enggak deh. Kurang tahu ya? Gue kebetulan kurang tahu. Dasar hukum bela negara. Nggak tahu. Ini bukan batik ya, pakai batik karena untuk melestarikan budaya Indonesia, cinta produk Indonesia. Terus habis itu apa ya, banyak sih ya contoh konkretnya sih. Kalau kita kan jangan malu sama budaya sendiri, melestarikan budaya sendiri, itu adalah bela negara. Firstly yang paling simple, belajar dengan baik kan. Terus kedua itu gimana kita menggunakan semua yang udah kita dapat itu ilmunya untuk pertama berkontribusi di lingkungan sekitar, baru lebih lingkup yang lebih luas lagi. Ya. Dari hal yang kecil, seperti dari sekolah dasar diwajibkan untuk membuang sampah di tempatnya, untuk mematuhi tata tertib, aturan, menggunakan baju yang sesuai dengan kaidah-kaidah, rapi, tidak buka-bukaan gitu misalnya. Yang pasti gue harus ikut wajib militer. Bela negara tuh nggak perlu main perang-perangan.
bela negara itu bisa dengan kamu bisa membawa nama baik bangsa kamu ke negeri luar gitu. Contohnya kayak atlet itu, contohnya kamu juga kayak bisa ikut kejuaraan-kejuaraan internasional, itu bisa membuat kamu membela negara. Oke. Ya saudara, siswa SD di Ponorogo mengukir prestasi membanggakan di ajang Olimpiade Robot yang digelar di Malaysia, dan 3 dari 5 siswa yang mengikuti lomba sukses merebut 4 medali. Prestasi yang sama juga dibukukan 10 pelajar SD Kediri dengan merebut 6 medali. Kedatangan 5 siswa Sekolah Dasar Muhammadiyah Ponorogo, Rizky Insan Manuaji, Muhammad Iqbal Rianto, Muhammad Al-Ghifari, Ahmad Alvin, serta Usama Alvin disambut sukacita guru dan ratusan teman-temannya. Penyambutan ini bukannya tanpa alasan, sebab 3 dari 5 pelajar yang mengikuti Lomba Internasional Islamic School Robotic Olimpiade di Malaysia mulai tanggal 23 hingga 27 Mei lalu mampu menyabet 4 medali dengan menyisihkan ratusan peserta dari beberapa negara di Asia. Muhammad Iqbal Rianto mampu menyabet 2 medali sekaligus, yakni juara kedua Lomba Robot Line Tracker Analog, serta juara 2 Lomba Robot Mesosolving. Sementara 2 siswa lainnya, yaitu Ahmad Alvin, mampu menyabet juara ketiga kategori Robot Line Tracker Analog, sedangkan Muhammad Al-Ghifari mendapat juara 3 kategori Robot Transformer. Di Malaysia kemarin dapat berapa juara? 2 juara. Itu untuk kategori apa ya? Mesosolving sama Land Racer. Itu bersaing sama berapa peserta ya? Banyak, hampir 180-an. Dari melewati perlombaan yang sangat ketat antara 5 negara, Indonesia, Malaysia sendiri, kemudian Korea, Singapura. Alhamdulillah anak-anak kita berhasil mendapatkan medali. Sementara itu 10 pelajar SD Plus Rahmat Kediri juga mendapat sambutan meriah dari ratusan teman dan guru sekolahnya. Tidak tanggung-tanggung 5 tim robot ini meraih 6 medali sekaligus setelah menyingkirkan 185 tim dari negara-negara Asia lainnya. Tim yang baru 6 bulan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler merakit robot ini merebut juara 1 kategori robot run, juara ketiga kategori robot transformer, serta menyapu bersih juara 1, 2, dan 3 kategori indoor robot. Dirgo Siono, Danang Sumirat melaporkan dari Ponorogo dan Kediri. Resimen mahasiswa itu kayak sejenis pelatihan militer tapi buat mahasiswa, tapi nggak secara formal buat kenegaraan, cuman adanya di kampus. Dan di sana lu bakal dididik gimana caranya untuk disiplin, gimana caranya lu mencintai tanah air lu, gimana caranya lu bisa bertahan dengan cara apapun. Resimen mahasiswa, nggak tahu juga. Resimen mahasiswa, oh iya, nggak tahu. Nggak tahu juga. Oh ya udah, Resimen mahasiswa? Ya. Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Oke deh.